Oke, ini kita masuk ke wireless outdoor ya. Wireless outdoor ini atau wireless dengan frekuensi 5,8 GHz ya. Jadi di sini cuma beda masalah frekuensi aja. Kalau yang indoor itu 2,4 GHz. Nah, frekuensi ini bisa diumpamakan ya, bisa diumpamakan dia adalah jalannya. Ya, jadi logikanya wireless outdoor ini dipakai untuk jarak koneksi yang jauh ya. Pemancaran datanya lebih jauh. Berarti jalannya harus lebar. Ya sama kayak kita mau ke Bandung misalnya. Pasti harus lewat jalan tol. Jalan yang lebar, ya yang luas. Nah, beda kalau kita cuman dari sini ke Jakarta lah, nggak perlu tol. Ya, makanya jalannya jalan biasa aja bisa. Nah, seperti itu ilustrasinya ya. Nah, di 5,8 ini dia pakai standar yang A atau juga yang N. Nah, yang N ini bisa 2,4 juga ada, yang 5,8 juga ada. Nah, kalau yang B dengan G ini udah pasti 2,4 gitu. Jadi untuk yang A ini standarisasinya, ini kan 802.11 ini adalah standar yang dikeluarkan oleh ini ya, organisasi ini ya. Jadi ada standarisasi kalau di dunia jaringan IEEE ini, Institute of Electrical and Electronic Engineer. Nah, di sini dia ngeluarin standarisasi untuk protokol-protokol jaringan. Ya, salah satunya wireless di sini. Ada wireless, ada Bluetooth. Nah, ini contohnya nih. Ya, ada Bluetooth. Nah, Bluetooth tuh frekuensi 2,4 ya. Terus kalau misalnya wireless, nah ini dia namanya 802.11. Nah, ini itu udah pernah kita jelasin lah waktu itu. Nah, jadi intinya untuk yang 5,8 dia di standar yang A sama standar yang N. Nah, tentunya karena dia memiliki frekuensi yang lebar, ya, makanya dia juga lebih banyak channelnya. Ya, channel itu udah tahu ya kemarin itu adalah jalan pemisahnya. Jadi kalau di jalan tol biasanya banyak tuh, ya kan. Biasanya kalau arah dari sini ke Bandung aja bisa dua jalan, dua atau tiga jalur kan. Nah gitu. Jadi semakin lebar frekuensi tentunya semakin banyak channelnya. Nah nanti kita akan mainnya bukan lagi nyebar wireless doang, tapi nyebar dan nangkep. Nah namanya point to point. Nah untuk itu berarti kita menggunakan channel yang sama, gitu antara si pengirim dan si penerima. Ya ada transmitter dan sama receiver, itu harus sama channelnya. Nah nanti juga channel ini paling berpengaruh ya kestabilan dan kehandalan kita nih nanti dalam implementasi wireless. Jadi kita pilih nanti channel yang jarang orang pakai. Nanti kita set survei dulu. Nah, di daerah sini pada pakai yang mana? Gitu channelnya. Nah kita jangan pakai yang orang udah pernah pakai. Gitu. Kalau cuma dipakai satu orang ya 2 orang ya nggak masalah. Tapi kalau itu channel itu udah banyak yang pakai, kita jangan pakai itu. Kita pilih yang lain. Dan channel ini tergantung lagi dari regulasi negaranya. Ya, kalau di Indonesia nggak banyak tuh. Ini kita bisa browsing sini. Channel wireless 5,8 Indonesia. Regional Indonesia. Nah, ini dari ya. Salam. Ya. Nah, ini. Rentang. Nah, ini negaranya. Nah, tentang Indonesia, cari Indonesia, INA berarti atau IN doang.
Ini ada regulasinya, ada aturannya. Nah, nih ya di 5, ini ya 5725 sampai 5825. Nah, ini masih boleh. Ya, ini punya Indonesia. Nah, jadi itu yang dipakai di rentannya 5. Nah, ini rentan yang ada dipakai di Indonesia ya. Dan kebanyakan juga bisa mengcover laptop atau gadget ya untuk channel ini ya, untuk rentan segini. Dan ini perlu diingat ya, karena kita pakai 5 GHz berarti si perangkatnya juga harus 5 GHz gitu. Jadi nanti kan point to point ya, point to point seperti ini. Nah, ini point to point. Ya, inti radio yang di sini sama radio di sini harus sama 5 GHz juga. Itu nggak bisa kalau tidak sama. Harus sama. Nah, jadi yang paling penting nanti ketika implementasi adalah pemilihan tadi channelnya. Channelnya. Nah, saya beberapa kali implementasi wireless ini bermasalah di channelnya. Gitu. Karena ada yang channelnya itu udah kebanyakan orang pakai, akhirnya kita sering putus terus karena itu udah kayak jalur ini udah banyak yang penuh, udah banyak yang pakai, akhirnya kita terpaksa keluar terus dari jalur itu. Nah, seperti itu. Jadi harus pilih yang kosong. Nah, ini MIMO waktu itu udah pernah dijelasin. Nah, itu aja yang paling penting ya, pemilihan channel. Nah, karena ini 5,8, nah ini secara teoritis bisa sampai jarak 50 km. Ya, ini bisa kurang. Ya, kalau lebih jarang. Ya. Tapi pernah dicoba, dulu ada teman saya bekerja di ISP yang ada di Tebet, kliennya sampai di daerah puncak sana, Megamendung. Nah, belum sampai puncak. Nah, itu dari Jakarta, dari Tebet itu bisa ngambil akses internet dari puncak, bisa ngambil internet dari Jakarta. Nah, itu kurang lebih ya 50 kilo lah. Ya, tentunya dengan ketentuan ya, dengan ketentuannya berarti harus loss. Nih, loss. Loss itu di tengah-tengahnya nggak boleh ada menghalang. Ya, gedung ya, atau gunung ya nggak boleh ada menghalang. Jadi jaraknya benar-benar harus loss. Dan perangkatnya juga yang benar-benar 5,8-nya 5,8 yang seri tertingginya, yang enterprise-nya. Yang ada di lab kita nggak ada, karena yang seri yang kita di lab kita itu yang light. Ya, yang light itu yang biasa paling bawah. Tapi udah sampai 10 kilo udah bisa lah. Gitu, kalau yang light. Nah, jadi konsepnya seperti ini ya, nanti point to point, nanti di bawah, turun ke bawah, baru kita bisa pakai switch atau bisa pakai access point lagi, access point yang indoor, kan ada indoor. Jadi perangkatnya untuk point to pointnya pakai 5,8, turun ke bawah bisa pakai 2,4. Ya, jadi open kanal namanya. Ya, karena rata-rata laptop-laptop atau handphone kita pakainya 2,4. Jadi turun ke bawah pakai 2,4 lagi. Seperti itu. Atau juga bisa yang ke bawah 5,8 juga, cuma 5,8 bukan yang outdoor tapi yang indoor ada, yang bisa dipakai atau dikoneksikan langsung ke handphone. Nah, nanti yang terakhir di UAS-nya kita akan point to multi point ya, jadi dari pusat sini tengah-tengah ini ngambil, nanti ada perangkatnya ini yang Omni ini. Nah, ini Omni ini kita fungsikan jadi standarnya. Ini UAS ya. Kita mau cari ini belum ketemu. Mungkin nanti kita mau cari dari. Nah, ini radionya ya, namanya balet, ya, balet titanium. Ini produk Ubiquiti, namanya M5AP. Nah, ini tinggal beli lagi ini antena Omni-nya. Dia karena 360 derajat.
apa? Antena ini 120. Berarti gini. Ya tergantung hadap yang hadap sini hadap sana. Walaupun memang ada di sini, cuman nggak jauh. Pasti ada, tetap bisa, cuman nggak jauh. Nah, untuk sini bisa cuma bisa sampai kalau ini difungsikan untuk jarak jauh, jarak dekat, gitu. Tapi bisa banyak yang terkoneksi. Kalau ini yang terkoneksi ya, itu aja arah, situ aja. Tapi kalau di situ ada 2 atau 3 bisa. Tapi kalau untuk yang arah dari sana ya nggak bisa. Arah dari sana nggak bisa. Nggak boleh dari belakang nggak bisa. Dipahami ya? Ini radionya ini. Ini radionya. Ini adalah antenanya. Ini ada yang memang beli ini langsung dapat antena. Ada yang bisa antena atau antena bisa diganti. Kalau ganti yang itu bisa. Kayak ini berarti pisah antenanya. Kita beli lagi antena omninya. Seperti itu. Nah ini nanti kita cek nih. Ini belum tentu benar. Udah 2 tahun. Kalau ini yang bisa itu 2 sudah benar pasti. Nah berikutnya ini yang paling penting dalam setup access point outdoor. Sebenarnya nggak susah amat ya, gampang. Asal tahu konsep begininya, topologinya sama pengalamatannya. Ya, jadi pertama di sini ada router ya, router ISP. Yang mau IndiHome kayak berlangganan, mau Biznet, mau apa. Pokoknya kita dapat IP yang turun ke sini. Nih, ini berapa IP-nya? Yang ke lokal kita. Ya, biasanya kan kalau IndiHome ya, yang contoh lah IndiHome ya, yang global lah banyak orang pakai. Kan ada port-portnya tuh. Nah, portnya dia itu turun nanti ke switch kita atau nanti ke access point kita, beli lagi access point lagi, berapa IP-nya. Gitu. Kita nggak usah tahu urusan ini urusannya si teknisi IndiHome. Nah, kita tinggal nanya ini aja. Ini yang buat kelokalan saya berapa IP-nya mas? Nah, gitu. Nah, misalnya contoh di sini IP lokal internet kita ya. Misalnya di sini tadi saya dari Caruda dapatnya segmen 8. Nah, berapa gitu misalnya. 124. Gitu. Nah, misalnya 8 10. Nah, dengan gateway-nya berapa? Gateway-nya tadi dapat dari Caruda impornya 8.254. Nah, DNS-nya juga biasanya disamain. Nah, pokoknya ini dapat dari ISP. Atau pakai yang DNS keduanya 888. Nah, jadi cari tahu dulu IP lokal internet kita. Tuh. Ya, berapa dapatnya? Yang dari sini modem ISP. Nah, nanti kita beli lagi router Mikrotik ya. Nah, ini yang di port 1. Ini cuma nyeting NAT doang. Pastikan bahwa nanti bisa connect internet. Si routernya sama nanti yang port 2. Nah, ini yang untuk port 2 dari Mikrotik ke radio kita bebas saja. Misalnya ambil contoh di sini dia pakainya segmen 2. Nah, 2. Nah, 21 berarti ditaruh di ether 2-nya di ini, Mikrotik. 22 berarti di sini. Ya, 22 berarti radionya. Nanti koneksi ini berarti ini 23. Gitu. Turun ke bawah berarti ini 24 gitu. Yang di sini nanti bisa taruh di PC-PC 24. Jadi segmen 2 semua. Gitu. Ini 2, di sini 2 semua. Nah, ini yang disebut dengan bridge. Artinya dia penjembatan, artinya sama semua segmennya, segmen 2 semua. Nah, kalau mau di bawah segmennya mau beda, berarti di bawah nanti beli Mikrotik lagi. Ini kan switch nih. Nah, turun lagi di sini segmen 2, nanti dibuat lagi ke bawah lagi, mau di PC-PC-nya taruhin switch lagi.
mau di segmen 330 misalnya bisa gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi targetnya intinya yang ini nih, ini bisa akses internet. Pokoknya yang PC-PC ini bisa akses internet. Dia ngambil internet dari sini secara wireless. Itu. Harusnya kita habis belajar ini belajar lagi nanti apa yang namanya fiber optik. Gitu. Ini kan secara wireless, nanti belajar secara cabling wireless cabling yang panjang itu fiber optik. Nah, sekarang ISP nerapin gitu. Jadi kalau misalnya kalian nanti melamar pekerjaan di ISP, nah punya experience gitu, punya pengalaman, bisa setting wireless, bisa setting fiber optik. Gitu. Ada beberapa ISP yang bagus ya, dia udah punya backupnya dua, jadi punya koneksi dua. Dia ngasih jaminan sama si pelanggannya. Saya jalurnya fiber optik Pak, tapi yang namanya fiber optik walaupun sebagus-bagus fiber optik pasti aja ada trouble atau gimana. Nah, saya buat backupannya wireless Pak. Gitu. Nah, jadi kita sebagai teknisi harus bisa setting wireless dan setting fiber optik. Nah, gitu. Oke, bisa dipahami ya, gampang. Nah, ini kita setup dulu yang mikrotiknya. Nanti tinggal coba alat itu. Kabel-kabel gitu. Sama nanti kita ada fungsi. Ini kalau saya di sini, kalau untuk men-setup kita langsung menggunakan. Nanti buat si motifnya di sini. Ini internet di sini. Internet ya, internet di port 1. Ini yang ini di laptop. Ya, jadi udah tinggal gampang lah. Pastikan 1 sama 5 nyala. Berarti kabelnya oke. Ya, kita setup. Ini gampang, nggak susah, pasti bisa lah. Winboxnya. Nah, ini winboxnya kita tinggal konekin. Nah, ini udah di reset ya. Nah, ini udah 00 berarti udah di reset. Nah, di connect. Oh, ini udah ada settingan orang sebelumnya. Ya, ini tinggal kita reset aja ya. Reset berarti resetnya di sistem, reset configuration. Ini no default configuration. Nah, biar clear semua konfigurasinya. Tinggal di reset. Nah, tunggu dia mati, nyala lagi.
Ini belum. Nah, oke, connect. Nah, sebaiknya mikrotik kita kasih nama dulu. Jadi nggak kayak tadi nih. Ketika ini, nah ini mikrotik. Ya, takutnya nanti sama temennya juga sama mikrotik, nggak tahu nyetingnya temennya. Nah, ya kan sering kejadian begitu. Nah, ini kita ganti namanya aja mikrotik lagi. Karena tampilannya sama kan. Takutnya punya temen yang di setting. Ini jadi di sistem identity ganti nama. Misalnya router internet, R internet. Nah, ini udah R internet. Nah, sekarang kita kasih nama-nama aja biar nggak bingung. Ini ether 1, ini kita kasih nama, ini internet. Nanti ya, mengarah ke internet atau mengarah ke ISP atau ISP lah. Ke ISP, modem ISP. Nah, ether 2 berarti nanti buat mengarah ke si radio. Nah, radio 1. Gitu. TP, point to point. Nah, gitu. Nah, saya pengen nyetingnya biar cepat sekaligus. Nah, ini nanti saya bridge saja. Tapi yang ini nggak usah dikasih nama, nggak apa-apa. Jadi nanti nyetingnya kedua-dua apa si radio itu nyolok di sini. Jadi nggak kan kalau misalnya kita nyetingnya normal itu satu-satu cabut pasang, selesai nyeting yang radio pertama udah lepasin masukin, ya kan, setting lagi ambil lagi gitu. Nah ini saya pengen sekaligus, jadi radio 1 di port 2, radio 3 radio 2 sorry radio 2 di port 3 gitu ya. Nah ini saya bridge, nah ini di bridge, nanti implementasinya baru dilepas yang itu, baru udah selesai setting dua-duanya baru dilepas yang radio 2-nya itu pindahin ke switch lagi. Nah ini di bridge ya, buatlah bridge ini aja, bridge 1 bridge radio karena 2 radio ya. Nah ini tinggal kita masukkan 2 port tadi, port pertama yang ini yang ini. Nah, ini hardware offload-nya di unchecklist play, oke. Add lagi, ini ganti yang ketiga. Nah, oke, dah. Ini udah di bridge. Nah, ini sekarang kita setup IP-nya. Untuk ether 1 yang ISP berarti yang segmen tadi 192.168.8 titik, misalnya saya buat 8.100/24. Oke. IP yang kedua untuk si radio. Nah, berarti maksudnya yang bridge. Nah, berarti 192.168 2 aja, 2.1/24. Apply. Oke. Nah, udah nih. Sekarang IP udah, syarat connect internet IP udah, terus tinggal gateway routes. Di add di bagian gateway 192.168.8.254. Nah, ini pokoknya dapat dari ISP. Ini tanya aja sama ya orang ISP-nya. Nah, terus terakhir tinggal DNS. Nah, ini low remote request checklist. Ini masukin DNS-nya. DNS-nya tadi dapatnya sama 8.254. Nah, kalau mau buat satu lagi
888. Ya. Sebaiknya ikutin DNS yang dari ISP. Karena ada juga ISP, wah Pak, kan bisa Pak masukin DNS-nya Google. Nah, terkadang ada ISP yang dia ini ya, redirect DNS. Jadi nggak bisa kalau selain pakai DNS-nya dia. Gitu. Jadi walaupun kita pakai DNS Google nggak bisa. Makanya DNS Google di kedua aja. Yang DNS yang disarankan aja, yang di pertama. Nah, low remote request ini nanti fungsinya buat nanti yang si segmen 2 tadi, ini DNS sama gateway sama. Kalau low remote request di checklist. Oke, deploy, oke. Nah, berarti ini harusnya sudah bisa connect internet untuk routernya. Ya, jadi kita ping dulu. Ping pertama ke gateway-nya dulu 8.254. Oke, bisa replay. Nah, yang kedua langsung aja ping detik.com atau google.com boleh. Nah, bisa. Nah, routernya udah bisa connect internet. Sekarang tinggal NAT doang. IP, firewall, NAT. Ini di source, out interface-nya tinggal mengarah ke tadi ISP. Action-nya masquerade. Apply, oke. Nah, selesai. Nah, berikutnya lagi biar nanti nggak masukin IP manual, berarti kita buat DHCP. IP, DHCP server, di DHCP setup. Nah, yang di ini kan yang berarti yang lokalannya sekarang ini nih ya, si bridge ini ya, ini lokalannya. Ya. Ini next. Nah, nanti kan dimulai dari 22 kan kepake buat radio ya. Berarti kita ngasih IP-nya jangan itu. Jadi rentangnya dari 210. Nah, boleh 254 boleh. Oke, tinggal next. Oh, ini nggak muncul ya, karena ini kenapa ini nggak muncul? Karena si tipe dari firmware si router mikrotiknya lebih rendah dibandingkan si Winbox-nya, makanya nggak muncul nih. Nah, ini nggak apa-apa, kelihatan, next saja, next, selesai. Nah, kecuali kita pakai si versi Winbox yang di bawah, baru kelihatan tadi. Atau ya pilihan itu, mau pakai biar kelihatan tadi itu mau Winbox-nya dibawahin atau si versi si routernya, OS routernya kita naikin. Nah, sekarang kita tes. Ini udah nih, sekarang kita tes tinggal pindahin tadi yang kelima, pindahin ke kedua atau ketiga, bebas. Karena 2, 3 ini sama, udah di bridge. Nah, ini saya close. Ini tinggal di cek ini ya. Nah, kalau kalian ada VirtualBox atau apa, dimatiin dulu aja. Nah, ada VirtualBox atau ada VMware, dimatiin dulu, disable dulu. Ini saya Optane. Nah, ini dapat IP-nya. Dapat 2 ya, segmen 2. Nah, 254. Karena ujung ya diambil. Nah, lihat nih, DNS ya, DHCP untuk gateway dengan DNS dia sama. Ya, 21 sama 21. Karena tadi low remote request-nya kita checklist. Nah, ini DNS yang keduanya, kedua dan ketiganya. Keduanya yang dari ISP, yang ketiganya punya Google. Oke. Sekarang kita tes ping dulu ke gateway-nya tadi 2.1. Bisa. Langsung lagi ke detik. Nah, bisa. Nah, berarti internetnya udah oke nih. Nah, internet udah oke. Sekarang kita setting radionya. Nah, radio ambil gitu. Ujung. Bukan yang itu tuh. Yang 2 itu pisahin. Nah, yang 2 itu. Iya. Nah, ini dia butuh
namanya PoE ya, Power over Ethernet. Jadi powernya dapat dari port Ethernet. Jadi beda dengan yang itu ada port Ethernet atau port data, ada juga port untuk power. Oke, biasa ini. Nah, kalau ini outdoor ini sudah nggak ada lagi port powernya. Ethernet sekaligus power. Jadi ini power data sekaligus power untuk mengikuti PO ini kan nanti dipasang power kan di bawah. Yang naik ke atas itu nggak ada kabel listrik, tapi kabel Ethernet, kabel UPV. Nah, yang terlibat ini PO ini. Kalau baca POE ini ada port yang LAN. Nah, untuk ngikutin dia berarti yang POE. Nah, ini juga benar kabelnya. Kalau di hidup nih, ini ada dua, ada tiga indikator lampu, lampu power, lampu Ethernet, sama lampu wireless. Ini ada power doang. Nah, ini yang portlandnya kita kalau ini sudah hybrid, ini nggak perlu lagi masuk ke laptop layar, jadi cukup ke sini ke mikrotiknya. Tahu maksudnya ya? Nggak dapat colok di laptop di sini. Kurang satu nanti. Oh cukup sih. Ini kan nanti yang ini radio satu di atas dua, nanti yang radio duanya data tiga. Pakai ini bisa. Kemudian radio duanya karena ini yang sama nanti ya. Kita coba ini yang nyala ya. Tinggal ini ke ini nanti dulu. Nah ini yang baru kepasang dari router mikrotik ke radio dari satu. Oh iya, di sini saya buat dulu import manajemen. Oh yang ini aja nih. Nah ini saya ganti dulu ya. Ini ke port biar gampang nih. Ini port 3. Jadi laptop saya ke port 3 yang artinya sama. Paham konsep bridge paham? Jadi bridge ini
kan integratifnya per satu nanti kita lihat, ini jelas. Nah, port 2 sama port 3 ini kita bridge. Nah, artinya dia sama kayak switch gitu. Jadi harusnya keluar router kan beda segmen. Kalau ini kan tadi udah jelas. Dia yang 192, 168, 8.100 tadi. Nah, yang ini harusnya kan ini dan ini beda segmen, tapi cara yang di bridge ini dan ini sama. Ya, ini jadinya begini ya. 192, 168, segmen 2. Nah, ini kan ini ya, ini berarti di sini saya ID-nya laptop saya tidak ketinggalan buat apa. Nah, karena dia defaultnya apa ID-nya adalah segmen 1 di sini, satu berarti nanti di laptop saya nggak ada 1. Ini kan ini radio ya, ini radio ini. Kali ini ID defaultnya 192, 128, 1.20. Berarti di laptop saya sama di segmen 1. 1.10. Oh, tadi udah dibuat itu ya, DHCP. Berarti DHCP-nya ini kita masukin manual. Ini nggak pakai DHCP. Karena bawaannya dia adalah segmen 1, 192, 168, 1.10 bebas. Nah, sekarang ini saya ping ke 120. Bawaan dari si radio ini 1.20. Nyala nih. Berarti port 2. Kabelnya yang kedua. Ke laptop. Nah, ini nggak pakai bridge nih.
Oke, lagi kabel. Baik banget. Boleh kurang nih, yang benar. Ini kita pakai kursi lagi ya. Ya, bridge. Jadi port 2 di router ini mengarah ke radio, port 3-nya ke arah laptop saya. Nah, nah ini nyala ya. Nah, port 1 udah jelas internet, port 2 ini ke radio, port 3 ke laptop saya. Nah, berarti 2 dan 3 ini satu segmen, yaitu segmen nanti kita buat di sini. Nah, nih. Di ini karena radionya segmen 1 ya IP-nya dia 1.20. Nah, makanya di laptop saya dibuat 1.10. Nanti kan radionya akan kita ganti jadi segmen 2 ya. Nyambung nggak maksudnya? Paham ya? Nah, jadi ini siang segmen 1 ini kita ikutin karena dia radio ini IP-nya 1.20. Nah, sekarang kita ping 1.20. Bisa ya? Nah, berarti tinggal kita setup di browsernya aja. Nah, kalau bisa pakainya Firefox ya. 1.20. Nah, ini tinggal ini. Terima lanjut. Karena di HTTPS ya, walaupun yang nggak trust. Nah, ini bawaannya UBNT, passwordnya juga UBNT. Nah, ini tinggal pilih regionalnya. Ya. Ya, di Indonesia tadi 5,5,725 sampai 5,825 kan. Nah, itu segitu doang rentannya. Kalau mau lebih banyak ya pilih negara lain gitu. Ya, tapi kalau apa yang bagus ya ikutin regulasi Indonesia aja. Tergantung kita berada. Nah, ini kita pilih Indonesia. Nah, ini tinggal di agree, login. Nanti kita breed lagi ya satu lagi ya, jadi enak nih. Ini nggak usah copot-copot. Kalau ini udah kita apa? Nah nih,
Nah, ini langkah pertama, ini di menu utama, di menu main, ini ada device model nih. Nah, ini nggak bisa dirubah, yang bisa kita rubah ini device name, biar nggak bingung. Nah, ini kita rubah, ya bisa radio 1 gitu. Nah, ini network mode-nya bridge, ya artinya tadi satu segmen semua, dua, ya, radio 1 dua, segmen 2, radio 2 juga segmen 2. Gitu. Ya, dan ini dia belum terkoneksi kemana-mana, ini no associate, yang dia belum terkoneksi. Nanti kalau sudah point to point, nanti udah terkoneksi sama MAC address-nya di radio 2. Gitu. Ini kelihatan nanti dari MAC address-nya radio 2. Makanya bagusnya kita ganti nama device name-nya. Karena kalau ini kan sama semua, Leadbeam M5. Nanti udah point to point, connect kok Leadbeam M5 juga, karena namanya sama. Gitu, sama kayak tadi Mikrotik tadi. Nah, lebih baik kita ganti namanya. Nah, ganti nama ini ada di sini sistem. Nah, ini gini. Ya, di sini tinggal ganti aja. Radio 1 misalnya. Ya, udah. Ini tinggal kita apply. Mana apply-nya ini? Oh, change. Nah, dia nih secure ini ya. Kalau punya Mikrotik tuh dia nggak apa, kadang-kadang kalau kita jadi apa teknisi baru lupa ganti password defaultnya. Kan usernya admin, passwordnya kosong kan. Nah, lupa buat password baru kita, usernya apa, passwordnya apa baru. Sedangkan password defaultnya lupa kita hapus atau kita ganti. Nah, kalau dia mewajibkan kita ganti password yang default tadi. Nah, tadi password defaultnya kan UBNT, passwordnya ya kita biar nggak bingung lah, admin aja password yang barunya. Nah, ini tinggal di apply, simpan. Nah, nanti kalau kita lihat di main sini, nah nih, apa lagi ya, 192. Nah, ini radio 1 ya namanya. Nah, sekarang berikutnya tinggal kita berubah di network jadi segmen 2. Nah, ini berarti biarin aja dia bridge. Ini device name-nya udah biarin aja. Nanti ada WLAN 0, ada ini nanti lah kita pelajari nanti. Ini cukup di bridge. Ini simple. Nah, nanti ada settingan advance-nya lagi. Macam-macam, ada alias, ada VLAN. Nah, ini nanti ini untuk optional ini, untuk lebih advance lagi nanti. Jadi ini kita pilih simple dulu. Nah, ini kita tinggal rubah aja jadi 2.2. Ininya jadi gateway-nya tadi 2.1. Nah, DNS-nya juga samain ya tadi, sama tadi 2.1 juga. Nah, ini 888 kalau mau nambahin. Nah, ya cukup begini doang. Ini tinggal di change, di apply, nanti berubah dia jadi 2.2. Nah, berarti IP yang di kita tadi juga dirubah. Atau kita tinggal obtain aja, karena kan bawaan dari bridge 1 tadi ya, itu kan segmen 2. Ya, DHCP-nya tadi ya. Nah, ini udah 2 ya, 2.2. Nah, berarti di sini di laptop kita, nah karena tadi udah dibuat DHCP, maka ini tinggal di obtain aja. DHCP yang jalan. Ya kan? Disable dulu.
Nah, dapat nih. Nah, segmen 2 ya, 254. Nah, sekarang kita coba ping lagi ke 22. Ya, 2 Nah, replay ya. Replay. Nah, sekarang kita tinggal buka lagi. Nah, ini UBNT, passwordnya tadi admin. Nah, ini udah selesai di bagian ini, tinggal di bagian wireless. Ini gampang, udah. Nah, ini karena dia bagian transmit yang mengirim, berarti ini jadi access point. Gitu. Nah, ini namanya, ya kita kasih nama misalnya pusat. Nah, ini dia udah otomatis, ini juga AN karena 5,8. Nah, channel wide-nya ini pilih yang paling besar 20 MHz. Walaupun sekarang kalau yang punya mikrotik ya atau yang punya terbaru nih yang punya ini udah 20 per MHz sampai 80. Lebih gede lagi. Gitu. Nah, ini frekuensi. Nah, untuk frekuensi MHz ya ini kita bisa cek di sini ya. Ini channel ya, channel frekuensinya kita bisa cekin dulu. Sebelum dijadiin access point, kita jadikan dulu dia station. Nah, ini kita bisa cek di sini. Di select. Nah, ini dia. Nah, ini access point yang menggunakan frekuensi 5,8 ya, 5 sampai 5,8. Nah, ini ada ruang R dosen 2. Nah, dia pakai ini 5745. Nah, ini udah yang pakai ya. 577, 5795. Nah, yang 58 belum ada yang pakai nih. Ya, rata-rata 57 semua ya. Nah, berarti kita tinggal ini jika lagi point di pusat, berarti yang ini kita pakai 58 boleh nih, 585 gitu. Nah, tadi rata-rata 57 berapa gitu. Nah, ini udah selesai. Nah, ini antenanya nih otomatis ya. Ini antenanya nih otomatis, bisa pakai yang gede, lebih gede juga bisa. Nah, ini bisa juga yang ini. Nah, kalau pakai yang 3 dBi, powernya sampai 25 dBm. Kalau pakai yang ini, nah ini yang lebih kecil. Jadi ini gini. Jadi ada antena, power antena, ada yang powernya si radio. Nah, kalau jadi buat ningkatin jangkauan itu bisa pakai antena, bisa juga pakai power. Ya. Kalau pakai antena berarti ya tergantung kita beli antena lagi. Itu. Antena yang lebih gede dBi-nya berarti semakin jauh jangkauannya. Atau juga kita bisa maksimalkan dari si radionya. Nah, berarti si power radionya kita gedein dBm-nya. Gitu. Nah, yang dianjurkan sebetulnya adalah antenanya. Jadi lebih baik kita beli antenanya. Jadi jangan memaksimalkan si powernya. Gitu. Cuman kalau power tuh biasanya buat lebih kalau banyak penghalang ini bisa diatasi sama power. Nah, kalau antena cuma jarak doang, jarak lebih jauh, tapi kalau banyak penghalang ya kalah dia, gitu. Nah, jadi untuk normalnya aja kita di antenanya sekian, powernya 25, udah maksimal. Nah, ini udah cukup. Ini kita change, kita apply. Nah, terakhir untuk tambahan ini di bagian advance. Nah, ini jeleknya Ubiquiti nih segini. Nah, ini advance. Nah, ini bisa di stand ya, bisa kita adjust berapa kilometer. Nah, ini sampai 32 ya. Nah, ini nggak gitu juga lah, paling 10. Kita buat 10 aja. Nah, 16 10 mil sama dengan 16 km. Kita buat ya 10 km aja lah. Nah, ini segini. Nah, change. Apply.
Nah, ini udah selesai nih. Kalau kita cek di sini ada biasanya. Wirelessnya kita aktifin dulu yang ini di laptop saya. Pusat ada ya. Nah, pusat. Nah, ini nggak bisa langsung connect karena ini connectnya harus sesama radio. Jadi kalau saya connect ke sini, ya nggak bisa. Nah, berarti tinggal setting yang radionya. Nah, sekarang kita setting radio yang satunya lagi. Nah, ini langsung ya. Ini saya langsung ke laptop, nggak ke sini, nggak ke router. Unplug-nya. Ini ada ini. Tadi di bridge-nya buat 3 aja ya. Kabel satu lagi. Nah, ini sama lah kayak tadi setting-settingnya. Port 2 ke radio 2, port 3 ke laptop. Nah, ini dia. Nah, berarti ini di sini sama kayak tadi.
Berarti ini segmen 1. Oh ya, tadi ini belum hidupin. Berarti saya buat lagi lah. Ini apa dulu? 1 9. Nah, ini tinggal kita ping dulu ke 120. Nah, bisa ya. Nah, ini sambil nanti kita tambahin bridge-nya. 120. Nah, ini UBNT. Ini UBNT. Ininya Indonesia. Nah, ini GRI connect. Nah, sambil ini ditambahin lagi bridge-nya. Nah, bridge ditambahin di port 23 udah 4 ya. Nah, jadi port 4 sekarang nah, ini port 4 ke radio 1. Nah, ini kayak tadi lagi ya. Ini networknya diganti berarti 2.3. Ini 2.1. Nah, jadi ini 4, jadi yang dari 2, 3, 4 ini segmennya sama, segmen 2 semua. Gitu ya. Port 2 ini ke arah router 2 kalau sekarang ya. Ini port 3 ini ke laptop saya. Port 4 ini ke arah router radio 2. Radio 1, radio yang pertama. Nah, ini dengan change. Password admin. Sampai dia jadi segmen 2. Nah, ini 23 ya. Nah, kalau udah 23 berarti ini tinggal di obtain aja.
Disable dulu. Nah, dapat nih 2.254 sama kayak tadi. Nah, ini tinggal kita konekin nah, ini di bagian wireless. Nah, ini station. Nah, ini tinggal pilih yang pusat tadi. Wah, yang pusat putus nih. Coba cek dulu. Port 4 ini di radio 1. Nah, ini juga yang pertama. Ini ada satu lagi ya. Dua, tiga, empat. Ini dipilih. Nah, tadi yang port 2 ini yang baru nih, yang baru tadi radio 2 ini tadi radio 2.3. Yang ketiga ini di laptop saya di ACP. Yang keempat di radio 1. Yaitu 2.2. Tinggal kita pilih ya station, cari pusat, ada kan radio 1 ya. Nah, tinggal dikonekin aja, select, tinggal change. Tadi kita nggak ada pakai security, makanya non connect, tinggal di apply. Nah, tinggal di sini di main kalau dia udah terkoneksi. Nah, ini kan belum namanya belum berubah nih, masih lead beam. Nah, berarti nanti yang satu radio 1, yang satu lead beam. Dua, tiga. Nah, ini dia udah connect nih. Ini sudah connect nih ke punyanya si radio 1. Nah, ini kalau kita ini bisa kita ping di sini. Ini kan saya di radio 2 ya, nih. 23. Ini saya ping ke radio 1. Radio 1 itu tadi 2.2.
Nah, nih. Nah, ini udah bisa, berarti sudah terjadi koneksi. Kalau mau tadi ditambahin, ini mau ini diganti, mau ditambahin jangkauannya, ini tinggal kayak tadi lagi. Ini tadi 6 ya, 6 sekitar 6 itu. Nah ya, change. Udah, yang ini kan tinggal kita ganti ke laptopnya. Ada boleh tahu nggak? Boleh tahu sini, tes. Nah, bisa ya. Nah, ini minggu depan ini kan baru praktik pertama ya. Kan ada mau laptop begitu, beli linknya. Beli USB itu Ethernet ya. Ya, nah kita belajar makanya ya kita saya tidak bisa pakai USB biasa kan. Jadi begini ya, kalau masih ada pakai. Nah, terus buat kabel. Jadi buat kabel kamu beli kabel yang berbeda warna. Biar enak. Yang minimal warna. Ya ada yang abu-abu atau warna biru. Kayak gini enak. Jadi yang nanti buat ke arah ini bisa kita pakai dulu. Yang buat ke arah kita atau ke arah si laptop ini ya abu-abu. Kalau ya kelompok itu semua punya dua kabel tadi. Ya, nggak boleh dia 3 meter kabel gitu sama kabel yang berbeda. Oh, yang berbeda dua kabel beda. Paham ya? Berarti ya, jangan cuma ini dulu nih. Tunggu juga. Kita cek ini. Kalau di sini, nah, jadi yang itu aku ini segmennya tadi segmen 120.
Coba, coba. Jalan. Gak mau, 120.
Action masih. Nah, nanti kalau habis praktek kita riset. Coba tadi kamu lagi.
Nah, ini ngerisetnya ya. Ngeriset, jadi habis nanti praktek, yang harus ngeriset 2.2 nih kan. Nah, risetnya tinggal di sini. Sistem. Sini ada factory default nih. Nanti dia akan berubah lagi ke 120. Ya, selesai. Udah 120 udah. Sekarang yang riset yang ini sekarang. Yang ke 23. Destination. Terus. Nah, 23 bisa nih. Ini kita riset lagi kayak tadi. Dua, tiga. Oh, satu. Masuk.